pembuktian dan saksi itu nanti Ibu Catherine hadir. Dia akan ungkap semuanya. Ya, Bang, terkait perkembangan sidang Cecep dan Mas Sidam seperti apa sejauh ini di Pengadilan Agama, Bang? Yang jelas dalam persidangan Catherine Wilson ini sesuai dengan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim, bahwa perkara ini dalam prosesnya itu adalah sistem online. Jadi jawab menjawabnya tidak perlu para pihak ini hadir, cukup kita mengakses lewat mengupload dengan sistem dokumen dengan online. Itu pertama. Nah, kemudian di situ jelas pertama Idam Asyik ini pasti membantah tentunya kan, membantah apa yang menjadi gugatan dari Ibu Catherine. Itu pasti dibantah. Nah, untuk membantahnya itu terprosesnya itu adalah dalam proses persidangan. Nah, setelah dia membantah, ada kewajiban saya untuk membantah lagi, namanya replik, ya kan? Replik di situ saya mempertahankan apa yang menjadi finalisasi dari keinginan Catherine gitu. Catherine. Nah, dari situ mulailah beranjak kepada jawaban Pak Idam Asyik dengan duplik. Nah, besok itu adalah acaranya pembuktian dari Ibu Catherine. Itu proses persidangan yang saya perlu informasikan. Sejauh ini dengan gugatan Catherine itu terpenuhi nggak sama Mas Sidam sendiri, Bang? Tuntutannya itu, Bang? Ya, kan karena ini dalam proses jawab menjawab itu kan nanti finalisasinya itu adalah pada saat di pembuktian. Apakah tuntutan Ibu Catherine ini beralasan hukum atau tidak? Ada nggak bukti otentik bahwa umpamanya dia mengatakan memberikan nafkah, ternyata tidak. Nah, itu harus dibuktikan oleh Ibu Catherine dalam proses pembuktian di Peradilan Agama Kota Depok. Poinnya itu. Bang, kalau nggak salah Mbak Keket minta nafkah ya, Bang ya? Ada nominalnya juga ya? Ya. Itu nyanggupin nggak maksudnya Mas Sidam sejauh ini gitu? Jadi begini, yang disampaikan juga oleh lawyer dari Pak Idam Asyik bahwa tuntutan Ibu Catherine itu diungkap juga dalam media bahwa tuntutan itu lebih kurang 1 miliar kan? Itu termasuk nafkah idah, nafkah mut'ah, dan nafkah terhutang. Kalau diakumulasi secara keseluruhan, ya menurut kuasa hukumnya ya sekitar 1 miliar itu yang harus dipenuhi atau yang harus dibayar oleh tergugat. Tapi semuanya itu kembali kepada majelis hakim. Bagaimana majelis hakim mensikapi apakah bukti-bukti tuntutan itu beralasan hukum atau tidak, itu poinnya. Tapi nolak nggak dari pihak Sidam? Ya kalau secara tertulis ya memang dia menolak. Sah-sah saja, namanya jawaban pasti dijawab, pasti ada pun penolakan, itu udah normal ya, normal. Alasannya apa, Bang, kemarin dia nolak tuntutan itu, Bang? Nah, kalau alasannya sekali ya poinnya ya kan, kalau itu kita angkat kan ya enak. Nanti setelah ada pembuktian biar Ibu Catherine yang menjelaskan alasan dia. Kenapa dia tidak membayar, alasannya Ibu Catherine yang bicara nanti dalam acara pembuktian dan saksi. Dan insya Allah pembuktian dan saksi itu nanti Ibu Catherine hadir. Dia akan ungkap semuanya. Maksud siapa yang mau dihadirin, Bang? Saksinya dari mungkin bisa ibu kandungnya atau adik kandungnya atau keluarga lah yang saudara. Itu syaratnya. Tapi Mbak Keket masih antusias tetap hadir ya, Bang ya? Oh ya pasti. Iya. Dan dia hadir itu nanti akan mengemukakan ada kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh suami. Apalagi suaminya ini kan kita tahu semua seorang legislator yang mengerti hukum dan mengerti taat hukum kan. Kalau itu nanti sudah menjadi finalisasi oleh hakim, sudah menentukan, ya mau tidak mau ya itu sudah menjadikan suatu peraturan atau undang-undang oleh para pihak yang harus ditaati.